Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazah surat Baqarah mau 2,5 juz mau Mas Asep ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya, tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ini ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku. Ya, calon bupati, gubernur, presiden yang enggak amanah juga enggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga enggak laku. Suami yang enggak amanah juga enggak laku, istri yang enggak amanah juga. Sehingga kebaikan itu jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu. Bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Madinah kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai, sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek itu. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama.
Ya tadi, imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah atau salib saja apa. Ya, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama? Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya enggak tahu saya. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja enggak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, enggak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat
Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Yang jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu, apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas gak. Tapi bagus gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna, fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiya illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya,
Datangkan dokter terbaik, tidak usah, saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah itu kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin itu juga selain doa itu juga Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17 tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat istri cuek,
berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Nah, sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih. Farofa arok saufa qala hada babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hada malakun nazza ilal ardi walam yanzil qaddu ilal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar
biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim. Kita ikrar maliki yaumiddin. Kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman. Terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia, enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati. Supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesan, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah maksiat itu. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sangka napa maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuranan. Artinya apa ya? Kalaupun mereka tidak pati baik untuk jatuh di sepuro. Jadi kesalahan itulah ngendikane ulama-ulama itu kesalahan itulah tunafis sholahiyah, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Lalu ngendikane Nabi wa'at bi sayyi'atal hasanatan apa tamhuha. Jadi kalau habis jelek lakukan hasanah. Terus tamhuha, maka kebaikan itu bisa melebur kejelekan. Ya, ini jenis innal hasanati yudhibnat sayyi'at. Jadi kebaikan itu bisa melebur sayyi'at. Wonten cerita tentang tarikh
dan sahih. Kalau tambahi dan sahih. Orang paling dibutuhkan Nabi saat itu niku Wahsy. Sinten jenenge Hamzah. Jadi Sayyid Hamzah itu pamane Nabi, nggih kekasih Nabi, terutama saat itu, saat masa-masa sulit. Sayyid Hamzah sing dilakopi asa dua sefuwa. Niku rak kapundhut teng perang Uhud. Ya, kapundhut teng perang napa? Uhud. Sing mateni budak Habasyi, budak ireng gadane Hindu. Jenenge Wahsy. Saking dukane Nabi karena Hamzah itu sangat penting bagi beliau, paman terus sangat pejuang, apalagi masa-masa Islam sulit. Iku ketika roh jasate Hamzah diedel-edel Wahsy. Bahkan jantungnya itu dikunyah-kunyah kalian Hindun bojone Abi Sufyan zaman tesih kafir. Niku Nabi saking emosine ngendikan fawwah la umat silan Nabi kasabina rajulan minal kufar. Kematian yang jenengan pasti saya balas dengan 70 orang kafir. Jadi nyawa satu, Nabi dibanding pinten 70. Fawwah ya ammi. Demi Tuhan ya ammi, kematian kau akan saya balas dengan membunuh 70 orang apa? Kafir. Niku saat itu juga Nabi ditegur oleh pangeran. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum napa? Wa in aqabtum, lamun nyiksa sira Muhammad, kalaupun kamu terpaksa membalas menyiksa, ya fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kamu harus menyiksa sebanding atau setara dengan kamu disiksa. Ini Hamzah masih topo nyawa sitok. Kok ya oleh mau mata ini nak nyawa sitok. Iku wae tadi Nabi ketika duka, fawwah la umat silan Nabi kaya ami sabina rajulan minal kufar. Kematian engkau akan saya balas dengan 70 orang kafir. Langsung wonten ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau engkau membalas Muhammad, ya balas yang sepadan. Wis ngono pangeran ijen terusno wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Umpama kowe ra males, iku tetep luwih apik. Ini wis jelas-jelas Musa Wahsy pembunuh Hamzah. Ya. Wahsy lu cek kafir, posisine mateni napa? Hamzah. Niku mawon ketika kita balas lebih mboten angsa. Ya, ketika balas lebih mboten napa? Mboten angsa. Male temu dijaru-jari tangga, dijaru-jari ke mertua, malah males wae malah ora oleh. Dadi niku nunjukno nak adil itu fil adwi napa? Wal wali. Berarti fil adwi ing dalam musuh. Jadi itu termasuk sing dipraktekno Nabi ketika Wahsy mateni sinten? Hamzah. Niku Nabi kepengen males pitung pulau. Tapi secara hukum qisas ya 1 banding napa? 1. Niku terus wonten ayat napa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Terus Quran jenerusno wala in sabartum la wa khairul lisabirin. Umpama kowe sabar Muhammad luwih apik. Tenan, Nabi milih sabar. Mergo sabar dianggap kelas yang lebih baik. Mergo istilah Allah la wa khairul lisabirin. Delalah terus Wahsy masuk Islam. Belum sempat dikisah Nabi dibalas dendam. Wahsy napa? Masuk Islam. Ini mulane niku nggo peringatan. Nak kiai maksudno ora mati-mandi. Kita duwe nabi sing pasute ora mandi. Nabi Muhammad itu pasute ora mandi dan itu memang yang digedaki Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi nule maksud Wahsy enten-enten. Kau Nabi Muhammad pas perang Uhud itu subjawat ju, wajah luka, waku sirat rubaiyatu. Gigi serine itu sempat. Jadi satu-satunya perang yang Nabi sempat luka wajah wasujan waju wa udmiya rijlu. Kakine ngeluka. Sampai Nabi maksudno kaifa yufrihu qaumun fa'alu bi anbiya'i bakaza. Wong rata ra ngaras bejo. Mosok mbek nabi ngene. Nabi maksudno wong ra ngaras bejo, mosok mbek nabine kurang ajar. Tapi ambek Allah malah diturunno ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un mat iku ora urusanem. Kowe kok terus ngilani wong ra iso tobat ora urusan. Laisa laka minal amri napa? Syai'un ora urusan. Cek Allah ngekeki tobat, cek ngekeki azab. Aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Fa innahum zalimun. Ora urusan. Aku ngekeki tobat, ngekeki azab.
Lha iku tenang terus sakwise niku ulama ijma ning periodene Nabi niku pasut niku haram. Umpama tetep ana ya wis rapati mandi. Pemenang pasute kok sampean kiai pasute ning santri. Kok kiai urusane mbek santri korban pasute nggih napa? Santri malah ra mandi. Kadang soleh santri ini. Lho niku penting kula elingaken nggih. Saya tuh pernah baca kitab di satu kitab. Itu rata-rata ulama nih. Sampeyan tak bandingno ini. Muglot bodoni Romanto mbok ora sering ngaji ning kene paling akeh wong hafal Quran. Jadi kula niku dalil Quran muga-muga ora bodoni. Bodoni kecelakaan. Kula bandingno nggih. Nabi Ulul Azmi itu kesepakatane ulama kan sinten mawon? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terus Nabi sinten? Muhammad. Jadi sinten? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sinten? Nabi Muhammad. Dalam Qissatul Mi'raj, sampai ngaji Mi'raj teng kitab-kitab Mi'raj. Dan itu ada di hadis Sahih hadis teng Bukhari Muslim. Jadi ini dia ngaji model santri, tapi saya tetap menjaga akurasi ilmiah. Nah, Sahih nama maudhu itu jelas. Dalil maudhu ditangisi hadisnya juga hadis napa? Maudhu. Wong NU repot, kitab diimani tenanan jebule hadis napa? Maudhu. Wong NU dadi nyanyi anak ning akademisi. Semua santri NU yang kuliah di Al-Azhar mesti ketinggian. Ke kiai andalan kitab Duratun Nasihin, padahal secara keputusan ilmiah Duratun Nasihin banyak ngandung hadis napa? Maudhu. Sampe takokno wong sing alim hadis mesti monis nek Duratun Nasihin napa? Maudhu. Sementara ning kalangan NU niku dadi kitab andalan. Ampun. Tak sampean macam ora mungkin. Duratun Nasihin mboten maudhu mboten. Artinya memang enggak bisa dibela. Saya itu pernah mentakhris Duratun Nasihin itu paling yang bisa dibela itu sekitar hanya 15%. Itu pun tidak sampai sahih juara yang itu. Kalau dhaif kan enggak apa-apa nih. Dhaif itu masih bisa dilakukan tapi napa? Maudhu. Ya maudhu itu gara-gara ini kok jenengan ten wong klunak-klunuk ora tau sinau. Pokoke husnudzon wis ngekeki kabar jari. Ini kalau cerita yang tidak maudhu. Dalam Qissatul Mi'raj, dalam hadis yang tidak maudhu. Itu kan Nabi Muhammad ketika Mi'raj kan ketemu sinten? Semua Nabi Ulul Azmi. Illa Nuh kecuali sinten? Nabi Nuh. Ngendikane sebagian ulama, kenapa Nabi Muhammad tidak dipertemukan dengan Nabi Nuh? Mergo Nabi yang syariatnya itu harus mansub. Mergo Nabi Nuh itu duwe watak maksudnya. Ini ketika kecewa mbek kaum, ngendikan apa Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Gusti, wong-wong kurang ajar mbek kula, mun sampean tekno mawon. Disunamekno mawon. La tazar alal ardi minal kafirina napa? Daya. Satu pun jangan sisakan. Wes ngono Nabi Nuh monis generasi kemudian. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafar. Mergo tiang-tiang kafir marka, iku mesti anak mesti markai. Wa la yalidu ila fajiran kafar. Umpama dia anak oh ya napa? Markai. Fajiran napa? Kafar. Terus itu dituruti mbek pangeran terus wonten banjir bandang. Intinya sing selamat namung tiang 80. Tapi ketika periode Nabi Muhammad, ini ben sampean ro, menak nyai ben duwe ilmune. Ketika periode Nabi Muhammad, beliau diusir dari Mekah, disakiti. Ya. Seorang bangsawan dari keluarga terhormat tapi disakiti bahkan oleh kaumnya sendiri, diusir. Ketika Nabi diusir ke Mekah, ini ku pas hijrah teng Habasah. Hijrah Habasatil Ula. Wah, kula ni pamer ilmu, tapi tak niati apean. Kok wong NU kelemahane santri nu. Milih kitab sing tasawuf. Jadi tarikh yo ora roh, fikih yo ora roh. Kata tasawuf mesti fatwane tawakal. Iku pas mek katlane dekne. Ambek arah-arahen. Jadi asline ora krana tasawuf cocok. Mergo iya kombinasi tawakal mek kaslan iki terus cocok. Tapi ajane ora ilmiah plus. Zaman ku iso ngukur Gusti kula ni tawakal napa kah? Kaslan. Tawakal tenan mesti apike, tapi urusane agak ora. Itu ketika nggih. Ketika Nabi Muhammad dengan kondisi separah itu, Jibril menawari ya Muhammad, kalau kamu ingin orang-orang Mekah itu tak habiskan sekarang, tak tungkep gunung. Jawab Nabi jangan. Kalaupun mereka tidak mukmin, saya berharap anak turunnya mukmin.
Jadi Nabi memandang dengan penuh optimis. Kalaupun mereka tetap kafir, saya berharap asal ayukhrija min aslabihim mayu'minu. Saya berharap dari dinasti turunan mereka ana wong sing iman be aku. Tenan Nabi dituruti. Umar itu preman pasar ukat, anaknya Khattab. Bahkan saat itu anak wong kafir termasuk Islam kuat. Termasuk Sayyidina Umar. Abu Bakar bapaknya tesih kafir, Abu Bakar. Terus dituruti pangeran nganti sakniki. Nggih. Nabi Muhammad dongane dituruti pangeran ngantos sakniki. Nanti sak mangke malah ketok bener Nabi Muhammad timbang Nabi Nuh. Teorine Nabi Nuh jelas salah. Nabi Nuh kan ngilani markai mesti dia anak markai. Wala yalidu ila fajiron kafar. Nabi Muhammad boten. Sekarang itu yang nyata, yang mudah disaksikan itu fenomena TPQ, TPI. Itu di kota-kota itu bapak orang sholat, anaknya bener sholat, mereka sekolah TPI, TPK. Bapaknya rasa maca Quran, anaknya maca Quran boleh cilik sah. Itu bukti bener Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu isawai wong dolim dan anak soleh. Isawai wong bapak orang alim, anaknya ngalim. Enggak tak nih, bapaknya rasa maca Quran, anaknya malah kafir, rasa maca Quran gitu. Lah santri Mbah Nawawi itu sing opat kafir itu bapaknya itu maca Quran ra bener gitu. Nggih mboten. Kata-kata lho sing mondok teng Sarang, teng Tegalerjo, teng pundi-pundi. Ada anake mlete sok ngiyai kok nasabe dhuwur, tak ana bapake mesti isin nggih mboten. Kan jarang wong alim sing nasibe apik. Maksudnya kayak kula nasibe apik. Maksudnya ya bapake ngalim, anak ngalim kan jarang ya maksudnya sing nasibe apik rata-rata kan nggih nasab anyar nggih mboten. Artinya bener Nabi Muhammad kan nggak bisa divonis kayak Nabi Nuh. Nak bapak markai mesti ada anak markai, bapak bodoh mesti ada anak. Ini sebagian ulama ngendikan itu sirine kena apa Nabi Muhammad gak ditemokno mbek Nabi Nuh ning Lailatul Mi'raj. Mergo gak sak mazhab. Mergo ora pati cocok. Oh, paham ya. Jadi sampean kudu roh silsilah. Ya karena itu bahkan Nabi Muhammad nate njajal pasute teng perang Uhud, iku ditegur pengiran. Oleh negara pengiran ekstrim. Wong sing dipasutno Nabi malah diparing iman, gini ku wasi. Negara ku ekstrim. Jadi cara kowe gedeng santri paling gedeng malah santriku sing alim. Ku mbok senengi, ha. Oh. Dadi diwelehno ngoten. Kalau kowe seneng fatayat, mbok arep-arep dadi mantu, malah anak merasa seneng. Malah seneng mbek cah itu gaul sing musuh ora lara sampean. Wis pangeran sing elingno. Kiai gedeng bocah wedok setengah gaul setengah nakal. Anake kesemsem. Ditetir seneng. Nggih. Jadi nak ampun ngoten niku repot. Nggih niku jenenge napa? Laisa laka minal amri napa? Sayun aw yatu fa'alihim aw yu'adzibahum fa innahum napa? Zalim. Jadi itu tidak urusan kamu. Paham ya? Itu harus i'dilu fil adwi wal wali. Baik kamu senang maupun gedeng tetap harus berbuat adil. Wa ta'adil tiksi adil wa aqrabul wa farak. Farak takwa maring takwa. Tapi yang ini wae tertib baleni wat takwa. Wat takulan wedi sira kabeh Allah ing apa. Dadi niki sampean sakniki kan ngaji mek kula. Kenapa ini diulang lagi wat takwa innallaha khabirum bima andikan kata Allah tidak disebut ya kayak keterangan saya kemarin ya ora ono bedane Islam mbek Rais karena pakar barat pun pakar komunis pun sepakat kalau adil lebih baik karena keadilan itu justice itu yang bisa menjaga keseimbangan dengan keadilan maka keseimbangan terjadi. Lah sing bedane Islam mergo nyebut Allah niku wat takwa kita adil tidak karena keseimbangan tidak demi keseimbangan ya memang itu karena perintah Allah jadi bolak-balik sing iso bedakno ilmune Islam ora Islam nggih napa? Nyebut Allah nih. Mergo kalau dari segi adil itu penting ndak harus orang Islam, orang kafir pun sepakat kalau adil lebih baik. Mereka juga punya peradilan. Istilahnya justice. Lembaga napa? Keadilan. Sing iso bedakno ya wat takwa. Ini kita meyakini bahwa kita adil di atas perintah napa? Allah. Wat takwa. Mana kalau tambah yakin nabe teori kula niku bener. Pancen mesti ngoten, selalu diulang-ulang. Wattaqwa. Lan wedya sira Allah ing apa, inna wa satuna wa khabirun. Iku dat sing pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fa jaji kumpihi moko males sapa apa kum sira kabeh bi lawan mata mal. Wa ada janjeni sapa Allah alladzina amanu ing wong sing iman wa amil sholihan lan nglakoni amal-amal sing saleh. Dadi iman lan ngamal saleh.
Janjeni wa'dan hasanan, kelan janji sing apik. Lahum tetep kedua alladzina amanu wa amil sholihat. Iman lan lakoni. Maghfiratun utai pengepuranan. Maghfiratun utai pengepuranan. Wa ajrun dan ganjaran azimun ingkang gedhe. Wa ajrun azim ka al-jannatus. Jadi setiap kali ada orang baik, itu mesti jaminannya di sepuro. Jadi sepuro itu rata-rata ulama darani orang baik itu tidak mesti terus yang tidak pernah maksiat itu betul. Paham ya? Orang baik itu bukan berarti orang yang terbebas sangka napa maksiat. Mulane istilah pangeran mereka yang iman dan amil sholihat itu untuk sepuranan. Artinya apa ya? Kalaupun mereka tidak pati baik untuk jatuh di sepuro. Jadi kesalahan itu lah ngendikane ulama-ulama itu kesalahan itu la tunafis sholahiya, tidak munafat, tidak berlawanan dengan kesalahan. Karena ngendikane Nabi wa'at bi sayyi'atal hasanatan apa tamhuha. Jadi kalau habis jelek lakukan hasanah. Terus tamhuha maka kebaikan itu bisa melebur kejelekan. Ya, ini jenis innal hasanati yudhibnat saya. Jadi kebaikan itu bisa melebur saya. Nah ini lagu maghfiratu wajib ati wa al-jannah. Waladina ta'ung ake kafaru kang kafir sapa ladina wa kadzabulan mendustakan sapa ladina fi ayatina kan pira-pira ayat gitu. Orang kafir dan mendustakan ayat-ayatku. Ya, jadi ini keleng-keleng ya. Jadi sausé ngaji ini yang membedakan umat Islam disebut na itu Allah, saya atau kami. Kafir dan mendustakan ayatku. Kados kula wingi matur. Andekan fenomena alam kamu amati secara sains murni, secara pengetahuan murni, maka dengan sendirinya itu tidak ada ayat Allah. Ya betul. Karena semuanya bisa diilmui. Gempa memang bisa diteorani pakai deteksi macam-macam, pakai teori patahan bumi, geseran tanah dan sebagainya. Ya betul. Hujan nggih ngoten. Lah nggih wong ilmu Islam sendiri itu ngaku ilmu falak. Ya ya, ilmu falak. Dalam ilmu falak wis ketok moto musim bisa dideteksi ya betul. Karena putaran matahari itu kayak ini, kas matahari di posisi ini maka musim sita, kalau posisi ini musim shawwal. Maka semua kalender gaweane wong Islam lah tetap akhirus shawwal, akhirus sita, awalus shawwal, awalus sita. Itu semuanya kan bisa diramal sebelumnya gitu betul. Karena bisa ya memang secara ilmiah bisa. Lah sing iso bedakno kowe Islam be ora meyakini fenomena itu ciptaane Allah itu tok. Kalau fenomena alamnya secara telanjang, secara itunya itu sama. Wong keputusan falake wong Islam be wong kafir bisa sami. Jadi gak iso sampean ibu ngamal kesane pengiran boten memang secara ilmiah begitu. Ya betul. Sampean adalah teng kalender tahun 2007 mon saged didamel sakniki nggih boten tiang-tiang ahli. Bahkan 2008 orang sakit didamel sakniki, sak musime. Ya rata-rata bener. Karuan musim cek gampang petani mau sakit. Detail matahari gerhana atau rembulan itu bisa diukur detail. Dimulai dari jam 7:04 lama gerhana 5 menit, berapa gerhana di sisi rembulan ini kan sakit. Dia bener tenan ya betul. Sama nak delok tengene kalender gerhana ora detail sekali ya betul. Tapi andaikan kamu meyakini secara pengetahuan total, maka tidak ada ayat Allah. Karena itu buat anggap fenomena alam murni. Tapi ketika kamu mengatakan itu terlalu ajaib, juga kayak wong kuno, ditutupi pentung ben mergo jare bolane dipangan buta, ben butane mirip. Akhirnya ya sama sekali tidak ilmiah. Tapi kamu terlalu ilmiah juga aslinya membuang Tuhan. Karena kamu menganggap itu sebagai fenomena alam biasa. Ya. Nah itu kenapa disebut wakat zabu biayatina ayatku. Artinya orang Islam itu ciri utamanya karena menyebut bahwa fenomena itu kersane Allah. Meskipun fenomena yang dikersaan Allah itu akan terjadi selalu begitu. Karena Allah punya sunnah pada alam. Jadi mulai dari zaman Imam Ghazali, zaman Imam Khawarizmi, zaman Imam Priyan, falak itu sudah diakui. Karena memang ya akurat. Ya betul, rata-rata apa? Akurat. Umpama salah pancen tukang hisabe rupati pinter nebak. Jadi artinya pancen salah tukang hisabe, mboten kok ilmu hisabe. Salah niku mboten. Salah sing napa? Sing itu blobor. Tapi nyatane sing ketara itu teng gerhana. Ya nak musim wong tani cek iso saged nggih. Musim napa panen, musim rendeng ketiga itu saya saged. Nak gerhana, kon sampe detail lho.
Sama ndelok teng lampiran kalender kan detail sekali sih betul. Dimulai dari menit sekian, lama gerhana sekian detik. Bahkan sisinya di sisi ini, terus enggak total sekian inci. Mulane kula nyuwun tenan. Wong jenengan ngaji kula nggih kudu nurut saran kula. Kecelakaannya umat Islam kula wingi ngaji teng Bojonegoro teng pundi-pundi saya itu akan selalu fatwa sampai mati kula fatwa. Kecelakaan terbesar umat Islam itu nganggep ilmu Quran rumangsane urusan istighfar. Tidak dosa istighfar, nak nakal ya tobat. Tapi Quran itu kan 30 juz. Dan itu berapa ribu ayat yang murni ilmiah. Itu andaikan umat Islam itu mau mengamati Quran secara total kafah. Itu enggak ada orang terbelakang. Ya taruh saja saya contohkan yang kecil-kecil saya, yang mudah sampean kenal. Ya kados Yasin saja lah yang sampean mudah kenal. Itu tadi wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Rembulan juga punya manazil. Ini ku dawatil burus. Ya lasam siyam bagilaha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Mergo niku matahari menyelesaikan putaran setahun ping sekawan, bulan per bulan selesai. Karena bulan tetap lebih cepat, gak mungkin srengenge nyelip bulan. Walal lailu sabiqun nahar, bengi ora mungkin nyelip rino. Mergo hakikatul amri itu rino terus, karena matahari lebih besar ketimbang bumi. Mestinya hakikatul amri rino terus. Sing dadekno bengi iku mergo ana hijab. Iku posisi bumi sedang enggak di atas. Tapi ya posisi matahari itu ada terus. Walal lailu sabiqun nahar, sebab itu mata bengi gak iso nyelip rino. Mergo sing hakikatul amri rinane ora kok bengi. Kulun fi falaki yasbahun, semua tata surya ning orbite masing-masing beredar. Terus begitu Tuhan begitu. Cuma sing bedakno wong Islam itu difaktorkan karena kehendak Allah. Tapi secara ilmiah itu dibahas detail sama Quran. Sampai ada ayat kata ahli falak sama ngaji falak orang-orang alim. Wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Jadi ke Mekah orang-orang haji itu dari penjajahan mingkuli fajin, sang saben-saben penjajahan amikin kang jero. Makna dasar amikin artinya apa? Jero, mboten adoh jero. Karena kalau betul teori ilmu falak bumi itu bulat-bulat, maka istilah itu memang jero mek dhuwur. Nggih mboten. Mergo kaya bola berarti istilahnya dhuwur mek jero. Makanya Quran itu konsisten istilah walau akhidhu wa hunna bima kasabu ma taraka alazo. Ya ana istilah geger karena memang dibayangkan kaya bulat dadi ana jero amikin posisi ning ngisor ana posisi geger. Lah dhewe kan bumi kados karpet kan boten enten istilah jero. Wong setara nggih boten rata. Paham? Tapi ilmu ini hilang menjadi sederhana di depan wong NU santri menjadi sederhana. Pokoke maca Quran nangis. Istighfar. Sebetulnya itu baik, istighfar itu baik, tapi sampean harus jujur tak. Apa hanya itu yang dibicarakan Quran? Itu masalahnya kan itu apa hanya? Ya termasuk yang ngaji kemarin psikologi masyarakat kan kayak itu. Allah menuntut umat Islam harus jihad. Kalau jihad itu ada resiko, kata Allah apa wong dolim ora duwe resiko. Itu kan ilmu sosial yang luar biasa. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalau kamu orang-orang soleh merasa sakit karena jihad, apa orang-orang dolim demi dolimnya juga tidak sakit? Sampai nak ngiyai resiko, mergo duwe musuh. Apa badan narkoba gak ada resiko ngadepi intel, ngadepi kepolisian. Kamu jadi soleh khawatir apa? Jadi WTS tidak penuh khawatir ait, khawatir germane, nggih mboten, khawatir ora payu. Artinya sama. Makanya Quran memberi motivasi sama sahabat sama orang-orang soleh. Intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, pakai hamzah. Kalau kamu sakit karena jihad, apa orang-orang zalim tidak sakit karena zalimnya? Toh kamu punya kelebihan watarju naminallah walayarjin. Kamu punya kelebihan kesalian itu berharap pada Allah. Bakas istighfar atau bakas psikologi. Tapi itu tadi terus ilmu Quran itu sederhana. Pokoknya istighfar nangis. Itu memang tidak jelek, tapi kok terus menjadi itu tak itu kan lucu gitu. Kan betul adil. Lah itu jenenge adil. Bahwa ada nek idilu akrab apa? Takwa. Nek ora adil ora oleh kudu adil. Mboten angsal. Jadi harus ngaji Quran ya udkhulu fi silmi napa kafa. Jadi dibaca Quran secara penuh. Jadi mboten milih sing senenge piyambak. Nah, mungkin sampean kok wong Yahudi.
Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna napa? Bi ba'd. Ngimani sebagian tapi sebagian diingkari. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uskuru nikmat Allah. Elinga sira kabeh ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat sing disebut teng mriki dalam kondisi riyen idhamma qaumun. Ing dalam nalikane nyejo sapa kaum. Rumutai kaum Quraisy wong Quraisy. Ayyab sutu ilaikum aidiyahum. Ayyab sutu ento jotosno utawa cara iki kuna namane jotosno. Sapa kaum? Ayyumiddu dise dawakno sapa kaum ilaikum maring sira kabeh. Aidiyahum ing pira-pira tangan-tangane kaum. Liyufatiku supaya mateni sapa kaum bikum ing sira kabeh. Yen iku sing disebut napa jenenge liyukhriju ka ayat tulukan niku. Fakaf fa aidiyahum fakaf mongko ngekang sapa Allah aidiyahum ing tangan-tangane kufar angkum sing sira kabeh. Allah menjadikan tangan mereka ndak jadi membunuh. Wa asomakum tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh. Wa asoma tegese ngreksa sapa Allah kum ing sira kabeh mas ing perkara. Aradu kang ngersakno sapa kang ngarepno sapa kafir dikum lan sira kabeh. Wattaqwa. Nah ini balenin malih wattaqu walan taqwa sira Allah ing Allah. Wa ala wa hilana ngatasi Allah fal ya tawakkal mongko tawakkal sapa al mukminuna pira-pira wong sing. Jadi kalau cerita zaman riyen itu zaman niku Nabi nu gadah umat namung 70 sing muslim. Namung gadah 70 umat sing mukmin. Manggen benal kufar. Itu setiap kali orang-orang kafir itu mau melancarkan pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya. Terus Allah fakaf faidiyahum Allah ngetang tangane wong kafir. Nah, itu yang perlu diketahui nyatanya. Dalam sunnatullah itu belum ada bukti ngekangi Allah terus fisik. Ada fisik belalau ngapin jotos, temenggengan dan sebagainya. Tapi juga ada teknis real di mana Nabi dinyatani hijrah. Mereka termasuk Rasul Ahmad juga ada keputusan kekang ning kono nggih mboten. Tapi sejarah mengatakan saat orang kafir itu kuat dan ingin membunuh Nabi, kabeh sejarah itu sepakat saat itu Nabi tenggelam. Ketika orang kafir wis ngepung, Nabi nyuruh Sayyidina Ali, wis nganggo kemulku, aku tak hijrah. Nggih betul. Terus Nabi donga, terus wong kafir dalah keturun, kok Nabi intine hijrah. Terus sing ditinggal tenggelam kuat. Artinya tetap selalu ada meskipun kabeh kersane Allah kita yakin itu sebagai mukmin kita yakin kabeh kersane Allah. Tapi tetap ada ikhtiar fisik. Jadi itu nyatanya Nabi miyos saking Mekah. Teng Medi. Buatan kok pepes dilindungi Allah tetap tengok-tengok ledalidin. Buatan tetap kabeh sepakat waktu Nabi yo delik. Jadi itu marah putih Medi. Itu apa? Menunjukkan betapa tawakal itu tidak mengurangi ikhtiar. Begitu juga ikhtiar juga tidak berlawanan dengan tawakal. Ya mulane kalau sering cerita tentang kitab-kitab, tentang Ihya, tentang kitab-kitab. Nabi itu dawuh, nak satu desa itu ada pagebluk, iku ora oleh mlayu. Mergo pagebluk terdiri pengira. Kata Jogja ini wonten gempa, wong ora oleh mlayu, gempa terdiri pengira. Jadi sampean ora satu pindah kaya Jogja, mlayu kok malah. Tapi ketika era Umar, kalau cerita sejarah, era Umar itu di Medina ada pagebluk, Umar pindah. Ketika ditanya seorang sahabat Umar, kok pindah itu? Padahal Nabi Dawud nak ono pagebluk ora oleh napa? Pindah. Itu jawab Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Saya berlari min qadarillah ila qadarillah. Jadi kok ngene lho, misalnya kok Mustafa marah ora rido. Jadi kalau melayu min qadarillah melarat, kok kula suka qadarillah. Jadi enak foto-foto qadarillah kan milih suka to. Sampeyan ra iso pepeh, wong wajib rido mek qadar Allah. Kalau saat ini bodoh, kudu rido be bodoh, gue ora iso ngono sampean. Kudu nafiru min qadarillah, qadar Allah bodoh kudu pelayoni. Ila qadarillah sing ale. Larat iki qadarillah tapi pelayoni ning qadarillah sing setengah suka lan kale. Itu Sayyidina Umar dulu melakukan itu. Jadi istilah nafiru min qadarillah ila qadar. Artinya apa? Yang menjadikan orang tidak mukmin itu kan karena ketika ana pageblek gak mire, meyakini itu tidak karena Allah. Ketika mire ya dekne ora mukmin mergo meyakini nek wis mire terus selamat. Lha niku sirine ngoten nggih mboten. Lah nek kowe mire kok Jogja terus yakin selamat berarti kowe ora iman. Mergo nganggep Allah ora iso ngekeki musibah kowe di luar Jogja.
Tapi selagine padha-padha mbok unsurna Allah kowe tetep iman. Iku harus ngaji kula wingi selagine kowe nyebut Allah berarti kowe jek iman. Makane Umar disebut pemimpin wa nafiru min qadarillah ila qadarillah berarti kan tetap mukmin terus bagi. Karena masih nyebut Allah. Iya betul. Ya kan berarti betul masalah tuh. Karena masih nyebut wa nafiru min qadarillah ila qadarillah. Mulai nak bener sing ngaji mriki kata sing apal Quran menyangkut mati ki ngoten. Ketika orang munafik yakin dengan tidak ikut perang, maka dia selamat dari mati. Sebetulnya secara rasional itu masuk akal umpamanya melok perang, berarti potensi selamatnya lebih tinggi ketimbang yang perang. Tapi fakta menunjukkan kadang sing ora perang ning malah tetap mati. Sementara sing perang menang. Malah ning ketika wa nama takun yudrikum maut walau kuntum fi burujim musayyad. Nak jenenge mati masih kowe ning omah iso wae mati. Mergo apa ketika seseorang meyakini kematian lewat ikhtiar, kematian itu bisa dihindari lewat ikhtiar, itu berarti tidak ngimani kekuasaan Allah sing iso mateni setiap saat. Kulo nu mboten sombong, mboten kok krana kula wong alim. Kula nu turu teng Jogja napa teng Rembang zaman riyen pun. Rasa kuwatir kula ki sami. Turune Jogja gedredeg ning Rembang gedredeg. Lah nek pas ayam ya ayam santen mriki nggih ayam tempe kok ayam. Cara mboten enten bedane lho, biasa mawon. Karena nak cara wong mukmin itu tadi setiap saat itu Allah iso ngekeki musibah. Setiap saat juga ya Allah iso nglindungi. Iku biadihil amr, semua itu di tangan Allah. Paham ya? Sing mari wong munafik dihukumi munafik mergo muni sebuti lau atau unama kutil. Umpama wong nurut aku ora gak dipateni. Gara-gara perang mati. Lau kanu indana mamatu napa wa makutil. Lho niku penting. Jadi sampean apal Quran mungkin nak mun ngalim ngerti bedane. Sirine gini gara-gara ngunsurkan Allah mbek mboten ngunsurkan Allah. Jadi dia murni pakai teori kalau saya di rumah maka enggak terus Allah duka kullau kuntum fi buyutikum la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhi. Jadi istilah Allah ku elek ekstrem. Nak wong ngepe mati pas bubuke mati, terus gempal pas turu. Nak takdir mati istilah pangeran ila madhi ihim. Nggih mboten. Gontu turu. Kullau kuntum fi buyutikum ya la baruzal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhi. Umpama kowe turu ning omah nak wong takdir mati ya kematian datang. Ya baru mati asullah mah. Tetap Israel labaruzal ladina kutiba alimut qaltu ila mado digon turu. Jadi Allah carane duka kok terus ning omah mbok arani faktor mari selamat sangka mati. Lah wong kedir mati tetep labaruzal ladina kutiba alimul qaltu napa ila mado di. Ya mulane kula wingi ngomong mbek Mas Romanto nak ngaji teng mriki niku diniati. Aja gedhekno jamaah niku dosa, gede-gedenan dosa. Tapi niati kita wis hafal Quran ora ro artine niku keliru. Terus niat nulungi kanca-kanca manjen mulai riyen bapak kula ndadekno kula kan ngalim ngoten. Kepengin nulung bocah-bocah hafal Quran roh maknane. Iki kita kan pun munafik. Kula bolak-balik kula nu gak ada pondok Quran. Kita ini sudah munafik. Artinya munafik itu tadi kita tiap hari ngaji Quran kan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru napa? Ayat. Jadi kitab ini tak turunno ben ayat-ayatnya buangan. Tapi tahu-tahu ana hukum adat ukuran prestasi nang hafal Quran alaris jamaah. Dan itu jadi ukuran. Sementara zaman Wali Songo lan nak pujian ya tombo ati termasuk napa maca Quran nangen-nangen samanane. Karena memang harus lihat baru ayat. Tapi saya kan enggak mungkin hanya mengkritik tanpa menyediakan saran. Saat ini monggo dibantu ya kanca-kanca minimal ayat rong ayat aduh ada yang lihat baru apa ayat. Karena kalau ditadabbur ayatnya itu nanti baru terjadi idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Paham ya? Jadi itu harus jadi gerakan. Gimana supaya kita apal Quran kan mboten kudu 30 juz. Masih singkah kitab kan ya apal mungkin apal ayat kursi donga akhir Baqarah. Apal surat. Tapi itu harus ini apal Fatihah tapi harus ada tadabbur. Ya misalnya apal Yasin. Sama tadabbur ayat ini saja itu mesti wali. Mboten mungkin ra wali asal sampean pegang tenan.
Mungkin mesti jadi wali. Dan saya yakin, misalnya sampean pada bertenan wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Lah apa aku ning dunya gak nyembah Allah, toh aku akhirnya balik ning Allah. Orang itu sadar. Aku ora ngarep balik ning wong tuwa, ora ngarep balik ning anak, ora ngarep balik ning kanca, ora malah balik ning guru. Pada akhirnya wong mau balik ning Allah. Lah apa aku gak nyembah zat sing fatarani, sing ngrumat aku. Toh wa ilaihi turja'un. Pada akhirnya aku balik ning Allah. Atau sampean menghayati Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, uripku, matiku krana Allah. Itu sampean mesti wali karena sampean sadar. Zaman aku ora ngono saiki ana krana Allah. Zaman aku urip pangerane Allah. Mati bedane apa? Kok mati ya pangerane jek. Mana terus syarikalah bisa ka umur tu anam muslimin. Sinten Quran wa ana awwalul muslimin. Kalau fakta itu demikian, saya mesti tidak sirik, lasari. Dan kalau fakta itu saya tidak bisa mengendalikan bahkan pada diri saya, umur itu anak minal muslimin, maka saya harus termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, kalau ini ampun cerita. Ini kalau ngaji tauhid tenan, mungkin sudah jarang mengaling sengiling no tauhid. Menusau berpikir mesti pada level 2. Ini ngeling-ngeling tenan kok itu. Mesti pada level. Jadi madun muni iso mangan, iso jotos. Mergo saiki madun iki wis ana. Makhluk jenenge Mustofa wis ana. Gus nyatane kula pe mangan ya mangan, ape jotos ya jotos, ape mlaku ya mlaku. Mergo makhluk jenenge Mustofa wis ana. Tapi zaman kuwi ra ono, kok saiki ono. Sing arepno kuwi ono kok. Nggih, Bu. Kita kan pernah ada, sekarang kok ada. Padahal zaman kuwi ra ono apa kowe ngarepno ono. Nggih, Bu. Berarti ku nunjukno nek kita tidak siapa-siapa. Mergo dari tidak ada kita tidak punya karep, nyatane dadi ono ora krana karep nggih mboten. Mulane ketika Mu'tazilah berpendapat, kawula menciptakan ikhtiar dhewe, nyatane pe mangan-mangan pe ngombe ya ngombe. Jare ahli sunnah iku kok perkara saiki kowe wis ono. Zaman kowe ora ono. Kok kowe saiki ono? Kowe dhisik ngarepno ono. Dhisik ora ono, aku cucu wae. Lha iki diterangno inna sholati wa nusuki. Iki teorine Quran iki ngoten. Quran nak ngelingno menuk. Lah ahli sunnah walian berlebihan. Pepeh kabeh kersane Allah. Maksiat lah ya kabeh kersane Allah. Jotos wong kersane Allah. Kelira-keliru muni kersane Allah. Tapi dalam rangka membela diri. Sakjane Allah sendiri ning Quran ndak berlebihan begitu cara nerangkan. Kon eling-eling nak kersane Allah terutama dari segi pernah ndak ada itu. Jadi istilah waqat khalaqtuka min qablu wa lam takun apa? Saya. Halata ala insani firum nadari lam yakun syai'am fadkur. Itu kudu sampean ngerti. Sehingga apa? Saat sampean kesulitan bayangkan ba'at. Mosok wis mati dadi tulang belulang kok iso tangi meneh. Niku bayangnone luwih gampang. Mergo sampean nganggo berpikir aku tau ora ono wae iso dadi ono. Apa meneh saiki iso ono materi ne rupane balung. Luwih mungkin dadi yo. Ya itu sing disebut Allah wa wallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu wa huwa ahwanu ngawiti wae iso apa meneh balekno bahwa te balekno ahwanu luwih gampang. Paham ya? Jadi berpikir tentang Allah itu sakjane umpama ngene wae kula balik. Umpama Quran itu diterangno ora istighfar to. Iku wong Islam pinter kabeh. Ya karena di alamnya Quran itu sangat rasional ya. Kados soal sing kula terangno ketika manusa iku janggal. Mosok ana ba'at wong wis dadi tulang belu. Terus apa bandingno waqat khalaqtu kamin qablu wa lam taku. Ba'at itu gampang, ada balunge, ada DNA-ne, ada sisa-sisa materiale. Lan aku sangka ora ana dadi ana. Minal adam minal wujud. Malah luwih ekstrim. Tapi logika Quran iku wis ora tumancep ning wong Islam. Mergo wis ora apal. Umpama apal ora karep, ora karep. Berarti pokoke mikir setoran waqat khalaqtuka min qablu. Walam pokoke butuhe ora dijotos gurune, tar lancar gak muntir. Jadi kan terus Ziratul ilmi sudah ada, butuhnya napa? Setoran. Lah sing cah kitab luwih sibuk ngurus muin wahab timbang Quran. Dadi cah kitab yo luwih sesat. Lho nggih kula nu nate ngaji kitab. Wong muhimmatun titimatun ning muin sing pojok-pojok wae roh. Lha iku maca Quran ora apa? Ora paham. Ora roh. Wadah muin sing pojok-pojok nu roh. Sing nyelempit-nyelempit takbir sing aneh-aneh roh. Quran ayat terkenal ora paham. Kalau di konco wis alim wis nyai, ambek kula wedine ra karuan, mungkin ati kula pisoi.
Orang aram bus warga, nara tak sapaati kok mau. Lho ini kisah nyata. Ya mbak ini lami ngaji teng Mekah. Pak kok kula ngeten. Nek kula cerita wonten tak habis dene. Kowe sering ketemu Nabi. Nak sering apa? Ya pantes saya wong aku hafal Quran. Jadi sayang Nabi pantes saya. Aku kula mboten kok temen. Iya, sampean ngerasa kalah mbek aku terus ngono. Lha beda. Kok ngono kan beling anak model ngono. Lho kok kan beling ambek Nabi. Kalau kan biasa, nanti cari di acara keturunan ini, kalau orang awam itu biasa enak kok. Sampai itu, itu kayak zombie swarga, rata apa? Ini cerita ini penyakit bersama gitu, tapi ampun melok sampai nggak sealim cara sampai melok malah kualat. Wong alim kitab itu rata-rata salah nih ngeten. Dia itu mengenali satu lafaz karena nahwunya. Sementara Quran itu kadang nggak pakai standar itu. Sehingga dia ngiranya masih begitu. Gitu. Padahal Quran nggak pakai lafaz itu. Gitu. Itu yang jelas kesalahan umumnya. Lalu sering pireng jenengan nak kiai maca kitab ya tetap dinan qaiman millata Ibrahim. Karena dia ngiranya yang lafaz standar memang qaiman, bukan kiaman. Lalu Quran itu dinan qiyamah millata Ibrahim hadis. Itu selalu begitu. Jadi Quran itu punya ciri yang kebetulan tidak memenuhi standar Tuhan. Ya mulane ini jelas sampeyan sing hafal Quran ya roh sing kitab ya roh. Sampeyan kalau ngaji Jalalain itu kan semua harokatnya itu kan sering tidak sama dengan qiraat itu nggih betul. Sampeyan Jalalain mesti harokatan. Ya, jadi Jalalain iki mesti harokatan. Pokoke semua Jalalain cek Beirut itu harokatan. Quran ini. Dan sering mboten sami kan ya Quran jenengan nggih. Sering sami betul. Sering mboten kan? Itu cirinya apa? Imam Suyuti itu tidak pengagum Imam Asim. Rata-rata ulama itu qiraatnya Ibnu Katsir. Jadi qiraah Asim min riwayati Hafiz jenis qiraah masyhurah, qiraah paling populer. Tapi kadang secara nahwiyah enggak bisa dibela. Imam Asim aneh ra karuan, kok edahe ku aneh. Wong ulama liya bingung. Imam Asim misalnya ngeten, gawe kok eda imalah. Ketika terus tengene Nazuman Satibi itu imalah itu sebetulnya takrifnya kan sederhana, anggere ana alif sause iku ana sedurunge iku ana fathah ya imalah. Dan itu semua ulama ya begitu. Makanya semua ulama kados qiraah manapun iki biasa wadduhi walaili la tajri ma wadda akhir buka ama oleh karena kaidahnya kalau ada alif sebelum itu fathah boleh imalah. Imam Asim ngakui kaidah itu, tapi hanya ngakui ada imalah di majriha. Wa mursaha harokate ya padha, model-model padha tetep ra imalah. Ibu lha ini Imam Asim duwe selera ngoten niku. Jadi ora umum. Nak kira aliyah wis standar mawon karena kaidahnya begitu ya dibegitukan. Kalau ada begitu boleh begitu. Akhirnya bebas mawon wadduhi walaili tidak saja karena memang secara kaidah boleh Imam Asim ora mau majrihat tok. Mursaha pun boten. Menyangkut alaihi ki ngoten, kabeh Quran yo alaihi. Tapi ana sitok alaihi wa. Mbok bela nganti mati tetep ora ana alasane. Maksud sampean bela karena takzim pada lafaz Allah. Apa nek diwaca alaihi terus gak takzim. Tapi itu ya mau sitok itu. Lafaz sukhriyan ki ngoten. Lafaz sukhriyan itu Imam Asim semuanya dibaca sukhriyan, kecuali ning gone juz 18. Itu sukhriyan. Jadi dengar fattakhot tumuhum napa? Sukhriyan hatta ansaukum dzikr. Liyane diwaca sukhriyan, yattakhila ba'dukum ba'duhum ba'dun sukhriyan. Mulane jare ulama-ulama sing ahli nahwu qira'a Asim fi hadil ayat kaza. Wa qira'a fi ghairihi kaza. Lafate ya padha. Jadi Imam Asim diselira ngoten. Sampeyan nak gak wong alim ora roh nek kula ngerti itu. Jadi amane saya nak mare storane pokoke ya iku mau. Sikriya, tapi sampeyan ora roh nak Imam Asim diselira ngoten. Lah niku gak ada efek pencak kitab. Banyak hafalan mereka karena awalnya ngoten. Niku salah. Kan kula omongi sampean ora tak sapa ati sembus wae. Itu dari kula niku sering ngerti wong apa lho wae lho liku humajat niku wala-wali. Mergo kene apalane kuwi nganti tuwa gini sik. Dan ini geran eswale, tapi kita tetep mau kuwi. Jadi pancen niku mukjizat Al-Qur'an. Kula nate diceritani bapak Ki Dimyati Pekalongan termasuk Ki Alim ya hafal Qur'an.
saking mantep pelanya niku ya mbake. Aku maca Quran 30 juz kok salah rong ayat ketok tangan. Sak, mun lanya tenan kancane bapak. Lha iku mbok saking sombong iku. Mau bareng subuh maca bati ini wis terusno. Jadi yen Quran itu mukjizat. Kulo nggih maca bati ini wis terusno. Bahkan Nabi Muhammad piyambak sing diturunno Quran iki jek dingendikani sanukri kafalatan sa illa masyaallah. Ora wis nabi sing Quran iki jek dikilani pangeran. Kita tak waca remat ki ora lali, tapi jek ana illah masyaallah. Kulo gak ada cerita kata. Di bapak kulo niku mulai ahli tapal Quran. Niku Gustin Ploso. Niku kulo cerita mujizat di Quran. Gustin Ploso tiange alim tafsir, mucale tafsir. Beliau itu saking ingin nyapal Quran itu sering ke rumah saya minta ijazah bapak supaya hafal Quran. Kulo niku anggere ngapal rong juz wis terusno. Wis kiye wis rekep ya. Didene nak dalil kok ngapal-apal tapi ngapal ora iso. Rong juz wis macet. Kiye langitan liwat. Langitan yen sing alim jenenge Abdul Hadi. Keluargane Mbah Fakih, Pak Mbah Fakih sing jare iki poros langit ngono. Langit ana porose bumi Pak, ora karo-karuan. Aduh, nggih mboten saged. Ya karena itu Quran itu tidak bisa dilogika pakai teorine wong kitab itu mboten saged. Aku lo nganti saniki ngoten kata tiang-tiang alim tafsir yo ijazah kula Gus wis supaya hafal Quran cepet. Aku mesti bus warga pira-pira kenapa Al-Qur'an bareng. Gak gelem Quran mek kowe. Akhirnya saya takut mek kula, kenapa saat ekstrem itu? Mang Quran itu bener ra gelem diapal wong kitab. Kula umpama Quran, kula umpama dadi Quran. Iku pancen moh diapal wong kitab. Mboten minat. Mergi memang punya kekurangan ajaran gini. Wahab sampai detail kitab ki ana rak patang juz ngene. Iku tiap halamane ana corekane iki betul. Ana takbir sing aneh-aneh dicoreki dititeni iki betul. Ayat Quran sing jelas menyangkut akidah ndekne ra apa. Asing. Dan itu fakta betul. Lho kula ora rasane dadi ngalim kitab. Jadi saya ngomong ini adil. Jadi ayat sing jelas-jelas menyangkut prinsip hidup gitu. Iku asing deh. Padahal jelas-jelas ana tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata ya liyab aku. Hidup mati liyab aku majuku masanu. Sehingga apa yang terjadi ini kula cerita sebuah tiang gedeng ora urusan. Kula cerita dadan, kula niat dadan. In uridu ilal islah mas sehingga yang terjadi apa? Setiap kali wong kitab takokno Mustofa Rugen, setiap kali wong kitab untuk musibah hampir lali nek Quran ana dalile. Mergo dekne luwih eling dawuh Imam Ghazali, dawuh Hikam, dawuh kitab-kitab itu. Nggih mboten. Sementara dawuh Allah sing tentang musibah wis nganti ra roh. Padahal kitab sifatan itu disepidoli, digarisi. Padahal jelas umpama dekne iku merhatekno Quran tentang musibah nikmat tak jelas ya. Nggih mboten. Misale wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusa tak coba mbek elek, ambek apik, fitnatan sebagian apa? Ujian. Nggih mboten. Wa nabluukum bisyarri napa? Wal khairi napa? Fitnah. Wa ilaina turja'un. Manusa tak coba mbek apik lan ambek elek kabeh dadi ujian. Dicoba elek rawan putus asa. Dicoba sugih rawan sombong. Sebagian ayat ngendikan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Hubungan interaksi sosial itu jadi ujian. Kalau bolak-balik matur, manusia nak wis salah terus deh. Iku mau rawong sugih tomak, rawong kiri ngenyek. Ora tau bener kan? Rawong kukulan rata elek ngenyek, rawong ayu nafsu, ora tau bener kan? Mulane kula nate cara. Rata-rata kiai nak fatwa kan ngoten, kiai ku ora oleh seneng wong sugih. Kula protes, keliru, seneng wong melarat yo keliru. Nak seneng wong sugih disane tomak, seneng wong melarat biasane istighfar. Nggih mboten. Mergo nek adung keliru terus. Kowe ambek santri sugih tomak, ambek santri melarat kok ambek kon mijet piye iki mboten kan keliru terus lho nggih. Ambek wong sugih tomak, ambek wong melarat memperbu budak. Rawong ayu ke birahi, rawong elek ngenyek, bocah penceng kabeh. Eleke sempurna kukule rata. Bareng rawong ayu ngecus ra iso turu. Ya kan elek terus sampean iki mboten. Iki jenenge bacaan ba'dakum li ba'din fitnah. Roh kiai sugih kedunya. Roh kiai melarat, kiai kok melarat bebani masyarakat. Artinya apa? Lho, ngoten niku tiang-tiang kitab. Takbir niku ora ora Mas. Qur'ane ana ora ora. Padahal takbir sing aneh-aneh tenggene Isya, tenggene pokoke ning kitab-kitab sing mestine golekane luwih angel wong 4 juz iku ora.
Berarti kan memang perhatiannya sangat kurang. Padahal dia untuk tahu itu mudah loh. Karena dia iso ngartekno loh. Ini masalahnya kan dia kan wong alim, saged napa? Saged ngartekno. Mana kula ngomong, benar rata sapaatin ora iso mlebu swarga. Ya, kula mergo dendam, maksudnya tak perkara dendam. Kan kula wingi mulang teng sarang muni ngono beda-beda dunggu. Gus sampean saya itu disarang mulang pertama kali ya carane ya mulang isya. Aku kan biasa, Gus ora bangga. Kula piyen aku ning omah ki Quran, biasa kala kok ngene kene medun kala Ghazali. Quran kan kala Allah Taala to, langsung pol to. Tak top-tope kitab ya kala Ghazali kan medun pangkat to masalah. Lha nggih to, Quran kan langsung kala Allah Taala. Terus kan mana kalau ngaji itu mereka pede, kelas terus, kalau wow. Untuk mereka jeneng Muhammad dijangkar sedanten. Agar innaka ya Muhammad, kul ya Muhammad. Imam Suyuti lan atau mereka terpaksa jangkar Nabi Muhammad. Pancen dene nafsiri Quran. Padahal Imam Suyuti nak ngarang selawat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Nah, pas mereka tetap kul ya tetap tafsiri ya Muhammad dijangkar. Wong dene mati li Allah. Gitu. Mereka berkul ya Muhammad atau ya Sayyidina Muhammad? Ya Muhammad atau mati li Allah. Padahal Imam Suyuti gambar nak ngarang selawat ya oleh nyipati Nabi entek ngamek ge boten. Syafi'ina wa bibi qalbina bontek langsung. Mereka tetap. Mane kula mulang ge pede mon mboten ora susah, santai ngono. Sedang dalam kasta tertinggi. Nggih kula perkarane wani ngomong ngeten ya perkarane dendam. Saya itu protes betul. Zaman teng sarang saya itu orang paling banyak protes. Tapi karena saya orang alim didengar sama guru saya. Lah nggih Mbah, kok mboten adil. Di sarang di Lirboyo proses semua pondok kitab. Ini protes saya terbuka. Semua pondok kitab itu guru jalanan mesti orang lapis kedua atau orang kelas 3. Gamane wong terkenal rapati ngalim lah, pokoknya guru kedua ketiga. Guru ratope to nggih mboten. Sing mulang jalale. Padahal Quran. Sing kok asing mulang Ihya utawa Hikam, guru tope. Yo kiai tope, guru tope. Kalau juga mboten. Sing mulang Quran dibagano guru kelas kedua. Sing mulang kitab kelas 1. Ora kula riyen mo. Kula kan ketua Ma'arif, cara ngake kan paling alim. Kula mboten mulang kitab. Kula tak lakoni ten. Mo aku mulang Quran cilik-cilik, agar badhe sepuh kula mulang Quran. Lah tapi sing alim-alim ra wani ngora kitab. Keluar mboten purun. Padahal ketuane Ma'arif kula. Saking protes kula. Akhirnya kompromi jempol Gus ngoten sakniki jenengan sing mulang jalale. Tapi kudu kastane paling dhuwur. Pelajaran liyane kudu sangi sore. Nek ngono gelem, nek ora mau. Sakake motor. Tapi gini ku baru kaya kula protes. Mulane kula sakniki niku krasa barokah. Barokah kula protes. Kula nu mulya teng tafsir jalane. Pokoke teng Quran. Kula teng pundi-pundi kiye ngalim di ijazah kula ke perkara di ijazah tafsir jalane. Mboten isih tak sikap. Maksud kula nggih hati-hati gak paham. Ya tapi kalau yang ngerasa orang kualat di santai mawon, bareng kula ngomong gede mawon. Tapi itu kecelakaan, artinya sampai dosa ndak ya, tapi itu harus jadi catatan. Kenapa umat Islam sendiri begitu? Lawang kita kok adil gitu, Alfiyah wa saubat, ya betul. Rak yo akeh. Mestine ya angel. Nah, kita itu kuwata sing ayat-ayatul ahkam merapal. Mana Alfiyah napa? Apa? Tapi nggih ngoten cah hafid nggih kecelakaannya ya banyak itu. Ayat-ayat itu nemen oleh apa? Itu tadi tahu-tahu ukurannya itu lanyah mbek sema. Itu nggih keliru. Padahal Quran diturunno tetep ya baru napa? Ayat. Jadi niki ngaji soal niati kalau ini ngomong mbek Mas Romanto. Kita ini niati nulung. Kula mboten ngarah nyambung jenengan, niati nulung. Piye supaya bocah sing hafal Quran wis hafal ora maknane. Minta kitab yo eling nak kasane dekne ku ndek. Dadi dia jujur mawon kula pun mboten ora wedi kualat, ora wedi disantet, pokoke kula ngomong ora urusan, kula nampun ngomong mboten urusan. Wong kula ngomong ngeten ngarepe guru kula wani, mun ngarepe sampean. Mboten ndak apa, memang harus ada gitu. Napa proses itu harus kita mulai sebisa kita. Bukan kita anti Imam Ghazali mboten nyangkut anti mboten, tapi pengkelasan. Akhirnya nopo?
Jalalain takokno Madinan. Jalalain nggone pondok ndi dia terlantar, ora kaya ilmu to, Dun. Mergo sing mulang ora pati kelas ngalime nggih mboten, orang lapis kedua ketiga. Tapi jajan misalnya sing mulang ngalim bados kula, ketara ilmu nggih mboten. Lha jujur mawon, mboten sombong-sombongan. Ketara ilmu nggih mboten. Sampeyan ngaji jalan mbek kula nek ketara ilmu. Jajal di ngaji ni pondok-pondok, mboten ketara ilmu karena memang dibagiano guru kelas kedua ketiga. Sementara isya ketara ilmu, nggih mboten. Sing mulang kan wong alime. Ya ketara ilmu to, bukan kitab kan karek sing mulang to. Ketara ilmu orane kan karek. Lho nggih to, nek kitab karek sing mulang to. Dadi niku kudu dikembalikan ya. Tapi kan niku mau cak Quran kan ora dinyali balekno iku. Iku model apa? Tapi jelas cak kitab di penyakit ngoten. Tuwak bir kitab. Umpamane sampean ro salah kitab ana sing 10 jilid bareng Mas Sak. Niku nyelempet terus. Lan zaman panjenengane Badawi Bali Maksum. Mbah Maksum wa Bali Maksum. Riyen langsung terkenal alim Mbah Badawi. Dadi top-tope wong langsung sing alim riyen Mbah Khalil. Mbah Khalil Mbah kula. Dadi ngalim-alim yang langsungnya Badawi, Mbah Khalil, terus Syekh Duki. Terus Mbah Maksum. Mbah Maksum dia terkenal organisasi. Iku anggere ana takbir sing aneh-aneh, kitab sing aneh-aneh. Gerbantah-bantahan dari Mbah Maksum. Ndak ana takbirin. Ora roh bah jenengan nyelempet tak. Gara kitab ora. Kados mu'en wae lucu. Dadi ana faslun. Faslun iki sing umum-umum kaya salat ngene, rukun sae ngene. Tapi yang sing aneh-aneh kan tatimatun. Kok ana muhimmatun. Kok kurang marem tambihun. Wong entek olahe gawe. Wis ngono santrine nggih ngoten disegep-segep kabeh dorek-orek kok ndekne isih ahli sinau mutalaah. Mergo mulane kebanggaan santri kan kita wis napa orek-orekan. Ya itu karena itu penghormatannya itu berlebihan. Lalu lucune ayat yang terkait itu malah lara. Ya padahal jelas ana ayat wah kayak menyangkut musibah. Wah ayat Quran nak nemen aja gitu. Tapi orang lebih memilih dawe ulama. Milih ya karena macam niku mau. Wis kadung adoh saka Quran. Itu harus jadi napa sorotan. Untuk pondok budi mawon asal cek pondok kitab. Pokoke Jalalain di pasarana guru sing kelas 2, kelas 3. Yo kok mulangi Quran ki ngoten. Sale wong paling alim mulang Isya utawa mulang hikam. Nek mulang Quran di pasarana bocah suarane apik ana. Mugo bocah kanggo ora kanggo pokoke kowe ora wis mulang Quran istilah ini pun. Jadi niku harus jadi evaluasi. Niku mari malati. Kula mboten setuju. Itu akan salawan sampai mati. Artinya paling tidak saya mulai dari diri saya. Di kula nu badhe pasar ku nampa semane kangkang. Santri kula sing tetap paling sekitar kali dosa 3 dosa. Itu saya bangga. Padahal saat jam itu saya pernah diminta ngajar Isya. Sing santri ne luwe akeh sing ngaji kiai-kiai kula mboten purun. Kula nggih ngoten. Mboten, tapi sing ngaji kathah. Kata ora aku ngaji wong loro mbek pangeran iku kathah mbek Isya moh. Menurut sajane kula enggak seangku itu sudah saya tunda, tapi mereka wis angku sik. Ajane kan angku mereka atau ketimbang kula nggih mboten. Mergo takdimu wiru kitabillah ala kita billah. Tapi ini fakta ya. Ini fakta harus kita evaluasi. Ya mulane wong ayat itu apa dawuh ulama sing aneh-aneh. Sementara dawuh Allah sing terkait ayat itu mboten roh. Lho misalnya ngaten taruh saja, kita ini dalail ben jebarati ini, macam-macam berjebarati ini. Padahal jelas ning Quran itu ngakoni pentingnya jebarati, alam nasrah laka sabra. Pertama dibahas mat kuwi atim tak jebar. Nah, nggih mboten. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu. Jadi jebare dodo ning Quran dibahas bolak-balik. Tapi kabeh ijazah jebare dodo kok dimulai kok dalailul khairat nggih mboten. Ora kok ayat Quran nggih mboten. Teng kalangan kitab lho. Koyok-koyok ora kok pesene pangeran, tapi kok dalailul khairat. Agar cek seputar jebare dodo mesti sawangane dimulai sangko ora sangko ayat alam nasrah laka napa? Sadra. Lho jujur mawon nganti dosa mboten tapi tetep salah. Ya mergo saking enggak terbiasanya mengakses kita dua. Paham sakjane nggih tetep diakses ulama, kita ada anti ulama, tapi ya nomor loro ta telu ngoten. Terus nomor 1 napa? Kita dua. Anak wong sing ngapal Quran dhewe ora iso nomor 1 lek. Mulai mari coba ini.
Mari repot ya. Pun gitu terus akan. Tuh di mungkin. Di sekolah apa? Nomor itu nomor. Wa minal ladina wala tajalur suwi. Walaqad akhadha walan teman-teman ngalap, pasti ngalap ndamel sapa Allah mitsaqahu. Mitsaqo Bani Israil ing perjanjian dengan Bani Israil. Bima kelan perkara karo kang disebut apa ma badhe sause iki ayat. Allah itu ngalap perjanjian mbek Bani Israil, wa ba'asnalan ngutus ingsun fi ing dalem Bani Israil. Iltifatun uti dawuh wa ba'asna iku iltifat, mengalih. Anil ghaibati sanging domir gaib, yen lafat Allah. Kan pertama walaqad akhadha wa. Mestine nak cara boten iltifat kan wa ba'asau wa. Nggih, tapi sakniki diganti wa ba'as nah. Iku jenenge iltifat. Anil ghaibati sanging domir gaib. Akom minhum tegese jumbanana ingsun minhum sanging Bani Israil isna asara nakiban ing 12 pemimpin. Mingkul isip den iku sanging saben-saben apa suku utawa perdukuhan nakibun di pemimpin sitok. Ya aku kang ana sapa nakib ku kafilan dadi penanggung ala kaum iki ing atase kaum nakib. Bila fa'i kelan nuhuni bila di kelawan janji. Tausiqatan kelawan perjanjian alihim tausiqatan krana gawe kepercayaan alihim ing atase isna asara nakib. Wa qala wa inni ma'akum. Wa qala lan dawuh lahum maring isna asara nakiban sapa Allah dawuh inni ma'akum. Ini saat temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bila auni kelan pertolongan wa nusrati lan ya tegese nolong. Lain aqamtum salat, lain lamu kosamen utawi lain lam kosam. Lain aqamtum lamun jumenana sira kabeh salat ing salat. Dadi ibadah. Salat mriki artine ibadah. Mergo mboten salat kados salate kita. Ini kan cerita tentang Bani Israil. Sholat itu ibadah yang tua, cuma kaifiyahe rubah-rubah setiap nabi. Tapi sholat itu ibadah yang tua. Ini kan tentang Bani Israil nggih mboten. Niku nggih perjanjiane lain aqamtumus sholat. Wa ataitum lan nekani sira kabeh zakat ing zakat. Ora menampa zakat ae, nglakoni napa? Zakat. Wa amantum lan iman sira kabeh birusulikan rusul-rusul ingsun. Wa azzartumuhum lan mulyakno sira kabeh hum ing rusul. Nasartumuhum tegese nulungi sira kabeh hum ing rusul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah pengajian dari guru kita Gus Bah atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Semoga ini menjadikan manfaat untuk kita semuanya ya. Semoga kita semuanya tercerahkan dan bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat bagi yang sudah mengetahui supaya akan lebih tahu sebagai pengingat juga, dan bila mana yang belum tahu supaya akan tahu begitu ya. Itulah manfaatnya kita ngaji bersama di channel Konco Ngaji. Channel Konco Ngaji, channelnya konco-konco yang suka mengaji lewat online begitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyimak sampai ke penghujung video ini ya. Kita sudahi, disambung lagi di lain kesempatan. Mungkin bila mana Anda berkenan silahkan tombol subscribe atau like atau komentar di bawah. Tetapi kalau yang sudah saya ucapkan terima kasih maupun yang belum. Oke sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.